Bab 196. Fei Liu. Terdiam sesaat, Gary menghela napasnya. Ia harus memberitahukan semuanya pada Sue. Namanya Fei Liu, putri sulung dari Golden Court. Dulu kita teman kuliah. Dia adalah wanita yang sangat lembut, bukan? 3 tahun lalu dia adalah seorang wanita yang lembut. Dia sangat baik pada Daniel, menganggap Daniel seperti anaknya sendiri. Aku mengira setelah ada Daniel, ayahku akan setuju kami menikah, tapi dia menolaknya. Aku dan Fei tidak pernah menikah. Kami mencari banyak dokter untuk menyembuhkan kemandulannya, tapi kata dokter kemungkinan sembuhnya nyaris nol. Aku yang menyebabkan kemandulannya itu, aku berhutang seumur hidup padanya. Oleh karena itu aku selalu berusaha memenuhi semua kebutuhannya. Sampai di situ, Gary terdiam. Akhirnya dia selingkuh. Mungkin itu adalah hukuman Tuhan padaku. Sue tercengang. Dia begitu mencintainya, mengapa dia masih saja selingkuh? Mungkin tekanan jangka panjang membuat psikologisnya terganggu. Setelah dia punya selingkuhan pertamanya, ia memfotonya dan mengirimkannya padaku. Dia bilang aku yang membuatnya begitu, aku yang bersalah padanya, karena aku mendapatkan Daniel dengan wanita lain, tubuhku yang mengkhianatinya, makanya dia juga ingin mengkhianatiku. Waktu itu aku baru tahu, ternyata dia tahu bahwa Daniel adalah anak kandungku. Dulu aku berbohong kalau Daniel adalah anak angkat, tapi ternyata dia sudah tahu dari awal. Dia bilang ini tidak adil, dia ingin pergi dariku, tapi aku tidak setuju. Lalu ia mencari pria selingkuhan kedua, ketiga, semua itu dia foto dan dia kirimkan padaku. Aku menahannya. Aku hanya merasa bersalah padanya, aku yang membuatnya seperti ini. Sue yang sakit hatinya memandangi Gary, tak tahu bagaimana rasanya mendengar ceritanya ini. Gary juga sudah mengalami kejadian yang seperti apa. Bagaimana bisa seorang pria diam saja melihat wanita yang dicintainya mengkhianatinya dan mengirim fotonya pada dia, hatinya harus sebesar apa? Kukira dengan aku menahannya, semua akan berlalu, tapi tak kusangka dia tetap pergi. Saat aku sibuk dengan pekerjaanku, dia diam-diam pergi ke Perancis, lalu menikah dengan seorang pria di sana. Kukira semua ini sudah berakhir, bagus kalau dia sudah menemukan tempat yang dia suka, tapi sekarang dia malah kembali. Sampai di sini, Gary terlihat sangat menderita, sangat bingung. Sue, aku yang menyebabkan dia mandul. Kalau hari itu aku tidak menyetir secepat itu, kita tidak mungkin kecelakaan, perutnya tidak mungkin tertabrak. Gary menyalahkan dirinya sendiri sambil melepas jaketnya itu. Gary, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Dia sudah menikahkan, apa yang masih kau khawatirkan? Ini yang membuat Sue bingung. Sue, dia sekarang sedang sakit, sakit yang sangat-sangat parah. Dia mengalami kekerasan seksual selama 3 tahun, hati dan tubuhnya terluka parah, dia bukan lagi putri keluarga Liu yang dulu lagi. Kekerasan seksual, bagaimana mungkin? Suaranya gemetaran, dia hanya pernah melihatnya di televisi, dia tak tahu bagaimana rasanya seperti itu, tapi dia tahu itu adalah mimpi buruk bagi semua wanita. Gary mengangkat kepalanya dan memandanginya. Sue, apa kau percaya aku mencintaimu? Hatinya terguncang, ia menatap mata Gary dengan dalam. Apa yang kau cintai dariku? Aku tak punya apa-apa, aku hanya Cinderella saja. Kau tak tahu kau sesempurna apa, kau tak akan pernah merasakannya, apa kau tahu? Kau memberiku ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya, melihatmu masak di dapur, melihat wajahmu yang selalu tenang, membuatku merasakan kehangatan keluarga, hatiku juga merasa sangat tenang dan nyaman. Mungkin kau tidak tahu, aku sangat-sangat mengharapkan kehidupan orang biasa. Sue, tapi aku benar-benar tidak menyangka akan mengalami masalah seperti ini. Beri aku waktu, ya.
Suaranya terdengar pahit dan menderita. Aku benar-benar tidak mengira. Jadi, tanya Sue dengan suara rendah sambil menatap Gary. Gary pun menghirup napas dalam-dalam, lalu meletakkan kepala Sue pada pundaknya, memeluk kepalanya. Sue terkaget, ia hanya bisa menunggu balasannya. Sesaat kemudian, ia mengangkat kepalanya, dan berkata dengan yakin, "Ayo kita menikah, aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkan kau." Mata Sue terbelalak, menatap Gary tanpa berkedip, seperti sedang mempertimbangkan perkataannya itu, juga orang yang mengatakan itu. Tak lama kemudian, ia berkata, "Gary, di mana Faye sekarang?" Ia tercengang, "Di apartemen Orchard Villa. Alex sedang menjaganya. Adiknya juga." "Apa aku boleh menemuinya?" tanya Sue dengan hati-hati. "Kau belum menerima lamaranku. Bolehkah kita menemuinya dulu?" tanyanya. "Ayo, sekarang kita segera ke sana. Dia membutuhkan bantuanmu." "Sue," teriak Gary pelan, "kau tak usah pergi, dirinya sekarang sangat menakutkan." "Gary, sejak kapan kau berubah menjadi ragu-ragu seperti ini? Ayo kita pergi." "Kau sudah membawanya kembali, tapi tidak mengantarnya pulang. Kurasa dia sangat bergantung padamu. Oleh karena itu kau membawanya ke apartemen di Orchard Villa. Tempat itu adalah tempat kalian tinggal bersama dulu kan?" Dia tercengang, "Bagaimana kau tahu?" Anggap saja indera keenam wanita," jawab Sue tenang. "Mungkin kalau Gary tidak merawat Faye, Sue malah tidak akan mencintainya." "Gary, kau bilang kau mencintaiku, kau mengatakannya sekarang karena kau tidak ingin aku salah paham kan?" "Sue," katanya sedih. "Terima kasih. Masih ada arti lain kan di balik kata-kata itu?" tanyanya. Dia tiba-tiba memeluk Gary, dan berkata, "Di hatimu kau ingin menikah denganku, menginginkanku, tapi tidak bisa sekarang, karena di hatimu kau masih berhutang kepada wanita lain, dan wanita itu kondisinya sangat memprihatinkan sekarang, dia membutuhkan bantuanmu. Kau takut aku salah paham kan?" "Sue." Gary terdiam, ia tak menyangka Sue sepintar ini, bagaimana bisa dia membaca hatinya. "Ayo kita pergi, kita rawat dia bersama," katanya. "Tak usah khawatir, aku tidak akan memberitahunya hubungan kita, ayo." Gary akhirnya mengangguk. Di apartemen, Gary membawa Sue masuk, Alex pun berdiri kaget. Sue, kau juga datang." Dia tidak menyangka Gary akan membawa Sue kemari, ia sedikit kaget dan melihat ke arah Gary. Gary hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sedikit. Sue hanya tersenyum, "Kak Alex, mana Nona Liu?" "Dia tertidur. Dokter baru saja menyuntiknya dengan obat penenang," jawab Alex dengan suara pelan. Ia melihat ke arah Gary lagi, mengerutkan alisnya dengan sangat bimbang. Tiba-tiba, terdengar sebuah teriakan dari kamar. Ketiga orang itu terkaget. Gary berlari duluan ke samping ranjang. Faye sudah terduduk. "Ah, Gary, tolong aku." "Faye, jangan takut, aku di sini," kata Gary dengan lembut. "Jangan takut, aku di sini. Aku akan melindungimu." Sue terdiam kaku di depan pintu, mendengar suara Faye yang meneriakkan nama Gary dengan penuh perasaan itu, hatinya serasa tertusuk. Melihat pelukan Gary dikuasai oleh wanita kurus yang menakutkan, tubuh wanita itu gemetaran, tubuhnya hanya tinggal tulang dan kulit saja, ia terlihat sangat tua, seperti nenek berumur 40 tahun, bahkan lebih. "Gary, tolong aku!" teriak Faye panik, tangannya mencengkram baju Gary dengan kuat. Tulang tangannya sangat besar, namun di punggung tangannya tampak banyak bekas-bekas luka, seperti disetrika atau terkena air panas. Dia adalah putri keluarga Liu, Faye Liu. Sue teringat berita di koran beberapa tahun lalu, dia dulu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tiba-tiba,
datang seorang wanita yang wajahnya dingin bagai es, tapi sangat cantik. Sue tertegun, benar, Fei Liu beberapa tahun lalu sangat mirip dengan wanita yang berdiri di sebelah Kak Alex itu. Dia hanya memandangi Sue dengan mata dingin, lalu berkata pada Gary, "Kakak ipar," kata dokter, "kalau mengantarkan kakakku ke rumah sakit jiwa, dia tak akan pernah pulih seumur hidup. Lihat saja nanti, sebaiknya kau tidak membuat kami kecewa." "Tidak akan. Aku tidak akan mengantarnya ke rumah sakit." Gary berjanji dengan matanya yang tersirat rasa penuh bersalah. "Baik kalau begitu, aku pulang dulu." Wanita itu pun membalikkan badannya dan pergi. Sue tertegun, dia tadi memanggil Gary kakak ipar. Bersambung. Bab 197. Wanita malang. "Gary, jangan antar aku ke rumah sakit." Tidak mau suntik." Wanita kurus itu berteriak dengan pelan. Ia mencengkrami baju Gary dengan erat, seperti mencengkram rumput penolong terakhirnya. "Aku di sini, Fei. Aku tidak akan mengantarmu ke rumah sakit. Kita tidak akan kemana-mana," kata Gary lembut. Sue sangat kaget, dia tidak menyangka wanita yang kurus kerontang di depannya ini, wanita yang agak tidak waras ini adalah putri keluarga Liu, Fei Liu. Sejenak saja ia tak kuat melihatnya. Hatinya ikut terasa sakit, sama sekali tidak terlihat seperti manusia, rupanya menyeramkan seperti setan, wanita yang disiksa sampai tak seperti manusia. Orang asing yang melihat situasi ini pun juga akan merasa kasihan. Alex melihat Sue yang terlihat sangat kaget. Ia mengira Sue tidak bisa menerima hubungan Gary dan Fei yang seperti ini. Ia pun menjelaskan, "Sue, sekarang Fei hanya mengenal Gary, orang lain dia tidak ingat. Lola, adiknya sendiri saja dia tidak kenal. Gary yang membawanya pulang dari rumah sakit jiwa di Perancis." Sue tersadar, lalu melihat ke arah Fei lagi. Wanita ini hanya bisa disebut masih hidup saja. Kalau dia menutup matanya dan tidak berkata apa-apa, orang-orang pasti mengiranya sudah mati. Tubuhnya gemetaran, pandangan matanya kosong, jari-jari tangannya yang kurus memegangi Gary, tangannya yang kasar dan penuh dengan urat-urat nadi hijau, hanya dibalut dengan selapis kulit, terlihat seperti tak pernah melihat matahari selama bertahun-tahun. Sue melangkah ke depan, mendengar suara langkah kaki. Fei pun terkejut, reaksinya yang sangat berlebihan itu membuat Sue merasakan kalau dia benar-benar ketakutan. Pandangan matanya tidak palsu, ia sungguh ketakutan. "Jangan takut." Sue akhirnya menemukan suaranya sendiri. Ia berkata dengan lembut, "Aku adalah teman Gary, aku tidak akan menyakitimu." Mungkin karena menyebutkan nama Gary, kondisi Fei segera membaik. Setelah tercengang sebentar, ia pun tersipu malu. Apa Gary sudah datang? Apa Gary sudah datang? Dia tiba-tiba teringat sesuatu, menundukkan kepalanya dan melihat bajunya sendiri. "Tidak, aku mau mandi. Bajuku kotor." Gary tidak suka barang yang kotor, aku juga kotor. Ia berkata sambil menggosok-gosokkan tangannya dengan sekuat tenaga. Ia mengira bekas-bekas luka itu adalah kotoran, namun bagaimana bisa bekas-bekas luka yang sangat banyak itu bisa hilang? "Fei, jangan begini, kau baru saja ganti baju, tidak usah dicuci." Gary memegangi kedua tangannya. Fei mengangkat kepalanya dan melihat Gary. Seketika matanya memancarkan cahaya penuh harapan, cahaya yang sangat menyilaukan mata, silaunya sampai menusuk mata Sue. Dia seperti kegelapan malam yang menyambut kedatangan pagi hari. Cahaya dan sumber kehidupannya kembali lagi, matanya berubah menjadi sangat hitam, sangat cerah. Wajahnya yang kurus itu memancarkan sebuah senyuman yang cemerlang. "Gary, kau sudah datang." Gary terdiam. "Fei."
Dia yang berhutang pada wanita ini, dia berhutang seumur hidup padanya. Gary, temanmu, temanmu. Dia menunjuk Sue, berteriak dengan pelan. Saat itu, dia terlihat seperti orang normal, walaupun masih terlihat waspada, tapi setidaknya ia mengenali Gary. Alex juga maju ke depan. Faye, aku Alex, apa kau ingat aku? Mendengar suara pria lain di kamar itu, Faye pun berteriak, "Ah, ada orang jahat." Alex segera mundur, ia takut mengagetkannya. "Faye, aku di sini, tidak usah takut." Suara Gary pun lekas melembut. "Jangan pukul aku, jangan bakar aku, jangan pukul aku." Huhu, Faye kembali menggila. "Kak Alex, kondisinya sekarang tidak stabil. Lebih baik jangan mengganggunya." Dia hanya ingat Gary, sepertinya ia tidak begitu takut dengan hal-hal yang berhubungan dengannya. Sue sepertinya mengerti setelah melihat kejadian itu. "Faye, tidurlah, aku di sini. Sudah lama kau tidak tidur, kau perlu istirahat." "Pintar, ayo tidur. Tidak ada orang jahat, aku sudah mengusirnya pergi," kata Gary cepat. Lalu membalikkan kepalanya ke arah Sue, tapi konsentrasi Sue semua ditujukan ke arah Faye. Sepertinya Faye sudah mulai tenang karena Gary. Ia melihat ke arah Sue, menggaruk-garuk kepalanya, lalu tersenyum malu. "Maaf, aku sudah lupa kau teman Gary yang mana." "Tidak apa-apa." Sue menggelengkan kepala. "Aku datang untuk menjengukmu, istirahatlah, jangan membuat Gary khawatir." "Apa Gary mengkhawatirkanku?" Faye agak sedikit bingung, lalu tersenyum lagi. "Benar juga, sebentar lagi kita akan menikah. Tentu saja dia mengkhawatirkanku. Aku tidur sekarang, setelah aku bangun aku langsung bisa menjadi pengantin Gary. Ayahnya sudah tidak menentang hubungan kami lagi kan, iya kan Gary?" Ia berbicara sambil menggoyang-goyangkan tangan Gary. Hati Gary sakit. Ia hanya menganggukkan kepalanya. "Iya, tidak ada orang yang menentang lagi. Pintar, ayo tidurlah." Sue hanya merasa hatinya tertusuk pisau yang tajam. Ia membalikkan badannya, lalu berkata pada Alex, "Kak Alex, ayo kita keluar." Setelah keluar, Alex memandangi Sue dengan khawatir. "Sue, kau tidak apa-apa kan?" "Faye itu sakit." Jangan memasukkan perkataannya ke dalam hati. Dia benar-benar sakit. Ia sudah lupa kehidupannya 3 tahun di Perancis. Mungkin karena terlalu tersiksa, makanya. Sue memotong perkataannya. "Kak Alex, aku tahu dia membutuhkan Gary. Selain Gary, mungkin sungguh tidak ada orang lagi yang bisa memberinya keamanan." "Sue, benar, dia hanya mengenali Gary. Bahkan aku saja dia tidak ingat. Kita bertiga adalah teman kuliah. Dulu kita sering bermain bersama. Aku tak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Kau harus tahu, dulu dia adalah bunga kampus kami. Siapa yang menyangka Faye Liu bisa menjadi seperti sekarang ini?" "Kak Alex, bolehkah kau memanggil Gary kemari?" Sue tiba-tiba membuka mulutnya. "Sue, kau... ada yang ingin kukatakan padanya." Sue menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Senyuman itu begitu cerah, seperti sudah membuat suatu keputusan. "Baiklah." Alex pergi memanggil Gary, tapi kembali keluar seorang diri. Dia tidak bisa pergi, Faye masih belum tidur. "Iya." Sue menganggukkan kepalanya. "Sue, Faye itu takut sekali dengan pasien-pasien lain saat dia di rumah sakit. Mungkin tak lama lagi ia akan pulih," kata Alex yang mencari bahan pembicaraan. "Aku tahu." Sue menganggukkan kepalanya lagi, tapi orang yang bisa menyembuhkannya hanya Gary seorang kan. Dia tidak bisa sembuh di rumah sakit. Kalau nanti dia dimasukkan ke rumah sakit lagi, orang-orang juga tidak tega. Gary menanggung rasa bersalah yang besar sekali. Dia pasti bisa menyembuhkan Nona Liu. Hanya dengan memberinya perhatian dan cinta yang lebih, dia pasti akan sembuh. Sue menundukkan kepalanya.
memandangi cincin yang ada di jarinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah perhiasan pertama yang diberikan Gary pada dirinya. Hadiah pertama langsung diberi cincin. Ia ingin mengikatnya seumur hidup, tapi tiba-tiba Gary berjalan keluar. Mungkin Faye sudah tertidur. Sue melihat Gary, lalu tersenyum manis. Ayo kita bicara di ruangan sebelah, ada yang ingin kukatakan. Sue, Gary berteriak dengan pelan dan hati-hati. Ayo. Dia pun berdiri dan berjalan ke arah ruang belajar. Gary dan Alex saling bertatapan, lalu Gary ikut masuk ke ruangan itu. Alex menunggu di luar, perasaan hatinya bercampur aduk tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sue tegar sekali. Sesaat setelah menutup pintu, Sue mengangkat kepalanya. Ia memandangi Gary tanpa berkedip sedikit pun. Gary pun memandanginya. Ada banyak kata yang ingin diucapkan, namun tak tahu harus mulai dari mana. Bersambung.